Pengertian togut bersifat umum, mencakup semua yang diagungkan selain Allah. Jadi togut itu semua yang diagungkan, yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka togut itu bermacam-macam. Di antaranya iblis togut, ya. Di antaranya orang-orang yang menyuruh untuk disembah seperti para para ruhban, ya, para pendeta-pendeta, rahib-rahib yang disembah oleh kaumnya. Dia mengharamkan apa yang diharamkan diikuti padahal hukumnya halal. Dia menghalalkan apa yang diharamkan harusnya haram dihalalkan sama dia, kemudian umatnya mengikutinya. Ini juga togut. Contohnya togutlah para dukun yang menyuruh kepada syaitan. Togut juga para dukun juga adalah togut, ya. Kemudian seluruh yang menyuruh untuk disembah dan dia ridha. Jadi pengertian togut menurut Ibnu Qayyim rahimahullah adalah kullu ma ubida min dunillah wa huwa radin. Seluruh yang disembah selain Allah dan dia ridha. Ada syaratnya, harus dia ridha, karena banyak yang disembah selain Allah namun dia tidak ridha. Seperti para nabi disembah, Nabi Muhammad SAW disembah, Nabi Isa disembah, orang-orang soleh di zaman Nabi Nuh juga disembah, namun mereka tidak ridha. Mereka bukan togut, meskipun mereka dijadikan togut oleh umatnya, tapi mereka bukan togut karena mereka tidak ridha disembah. Ada orang yang ridha disembah, ya. Ada orang yang ridha disembah, ya. Senang kalau ada orang yang mengagung-agungkannya, sebagaimana sebagian saya lihat orang-orang sufi sampai muridnya sujud di hadapan dia, ya ini togut seperti ini, togut. Di antara makna togut kata para ulama yaitu seorang yang berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala sampai pada derajat kekufuran. Ya, ini adalah togut, ya. Ini adalah togut, ya. Nah, sebagian orang salah paham, mereka membatasi makna togut hanya pada pemerintah. Kata mereka pemerintah adalah togut, ya. Semua yang berhukum dengan selain hukum Allah maka kafir. Ini tidak benar. Tidak semua yang berhukum dengan selain hukum Allah maka otomatis menjadi kafir, ya. Ya. Tidak otomatis menjadi kafir, ya. Kenapa? Ya, karena hukum asal berhukum dengan selain hukum Allah adalah kufrun duna kufrin, kufur asghar. Dan ini ijma' para ahli tafsir. Saya katakan ijma' para ahli tafsir karena memang dalam semua buku tafsir tatkala menjelaskan tentang wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, barang siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah adalah orang-orang kafir, maka semuanya pasti menyebutkan riwayat dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan kufrun duna kufrin. Laisa kama tadhhabuna ilaihi. Kufur di sini bukan seperti yang kalian persangkakan, tetapi kufurnya adalah kufur asghar, kufur kecil. Bukan merupakan kufur akbar. Jadi seorang tidak boleh sengaja berhukum dengan hukum selain Allah dan dia ternyata bisa berhukum dengan hukum Allah tapi dia menyengajakan diri untuk berhukum dengan selain hukum Allah, ya, meskipun dia tahu tidak boleh maka dia terjumus dalam kufur kecil. Kapan seorang menjadi kafir akbar? Tatkala dia beranggapan bahwasanya hukum selain hukum Allah sama saja dengan hukum Allah atau lebih baik daripada hukum Allah, ataupun boleh kita dengan hukum Allah yang tidak, ini halal, ini semuanya tidak mengapa, maka ini sampai pada derajat kekufuran. Dia mengganti hukum Allah dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala.